Indonesia, negeri merdeka dengan berjuta peristiwa. Tanah air bagi peradaban manusia. Peradaban yang tersusun dari kisah-kisah yang silih berganti. Di antara perdamaian dan peperangan. Perang terjadi di mana-mana. Perlawanan terus terjadi. Bahkan meski sampai titik darah penghabisan. Salah satunya adalah Perang Puputan di Pulau Bali. Puputan sungguhnya itu berarti kata puput asalnya, lalu berarti selesai. Jadi puputan ini berakhir sampai berakhir. Jadi perlawan habis-habisan, perang habis-habisan itu puputan. Dalam kerangka ini memang mengambil epos Ramayana, Mahabharata begitu, bagaimana orang yang merasa benar membela kebenaran walaupun sampai mati. Di sini puputan. Nah kebetulan di Bali ini konsep itu yang dipahami dalam rangka membela kebenarannya. Secara kontekstual, Perang Puputan di Pulau Bali terjadi untuk pertama kali pada tahun 1906 yang dikenal sebagai Puputan Badung. Perang antara kerajaan Badung dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal J.B. van Houts yang memaksakan penerapan prinsip-prinsip Pax Nirlendika di Pulau Bali. Itu sesungguhnya itu dalam kerangka penyatuan. Jadi penyatuan Indonesia oleh Belanda dalam Pax Nirlendika yang tadi saya sampaikan, itu semua Belanda sudah berusaha untuk menguasai dan memerintah. Jadi Indonesia, Nusantara ini pada tahun itu awal abad ke-20 sungguhnya hanya Bali yang masih belum dipegang betul. Bali ya 1906 baru. Nah dalam kerangka itu Belanda berusaha mencari-cari alasan untuk bisa melakukan penekanan terhadap raja-raja di Bali, masyarakat Bali dengan melakukan itu. Jadi awalnya tawan karang, itu kapal-kapal yang berlabuh di pantai, sungguhnya tidak dibolehkan di Bali, nyelonong begitu. Jadi itu harus melapor pada raja. Ada aturan antar daerah itu ada di Nusantara ini. Tapi Belanda sudah nyelonong begitu saja, tidak bisa disalahkan. Nah ketika kalau ada begitu, biasanya tradisinya barang-barang orang itu dirampas atau diambil, diinterogasi dulu seperti apa ini begitu. Nah itulah yang terjadi di Sanur. Di Sanur pada itu kapal Sri Komala, dia datang ke situ, terdampar lah. Ketika terdampar, seperti tradisi masyarakat Sanur, lalu ya menggerebek ke dalam. Nah, disitulah terjadi ya dialog sungguhnya. Menurut masyarakat Sanur, di bawah perbekalnya mengatakan tidak ada rakyat yang mengambil barang-barang itu. Sungguhnya ingin menolong. Yang punya kapal berdalih bahwa kapalnya dirampas. Tapi sungguhnya sebelumnya mereka terdampar di situ. Begitu. Dirampas dan itu dibela oleh Belanda. Ternyata memang kapal itu juga menggunakan bendera Belanda. Berarti ada kerjasama. Di situ. Jadi
manipulasi atau akal-akalan terjadi oleh Belanda untuk dapat saja menyalahkan raja-raja. Saya pikir seperti itu. Terjadi perlawanan di situ, sungguhnya dicoba terus. Ketika di Sanur terjadi demikian, maka raja dituntut oleh Belanda supaya mengembalikan berapa, kalau tidak salah 750 gulden. Untuk membuktikan mereka benar-benar tidak bersalah, 2.800 rakyat Sanur bersumpah di sebuah pura bahwa mereka tidak merampas isi kapal. Sehingga Raja Badung kala itu, I Gusti Ngurah Made Agung, yang bergelar I Gusti Ngurah Gede Denpasar, menolak untuk membayar denda itu. Raja sungguhnya bukan karena uang, kalau uang barangkali ada. Sampai dalam wawancara saya di Puri Denpasar, tercetus cerita pada suatu malam ketika terjadi negosiasi begitu, ada utusan Belanda, kurir pemerintah Belanda, datang ke Puri diam-diam. Tuanku Raja, apakah tuanku memang tidak punya uang untuk menebus itu? Kalau tidak punya uang, kami berikan uang untuk nebus. Meskipun telah diultimatum, Raja Badung I Gusti Ngurah Gede Denpasar tetap menolak tuduhan dan tuntutan sampai batas waktu 9 Januari 1905. Sehingga pemerintah kolonial Hindia Belanda mengirimkan kapal angkatan laut mereka ke perairan Badung untuk melakukan blokade ekonomi. Blokade ini menimbulkan banyak kerugian bagi kerajaan Badung, sehingga Raja Badung menuntut balik pemerintah kolonial atas kerugian akibat blokade itu. Upaya diplomasi pun dijalankan, namun gagal. Akhirnya pemerintah kolonial Hindia Belanda mengirimkan pasukan perang mereka ke Pulau Bali. Ancaman dari Gubernur Jenderal ekspedisi itu berjumlah 3.053 orang, terdiri atas 2.312 orang serdadu militer dan 741 orang sipil, termasuk pula wartawan-wartawan perang. Sore harinya, pihak Belanda mengirim kurir untuk menyampaikan ultimatum kepada Raja Badung agar menyerah dalam tempo 2 kali 24 jam. Ultimatum ini ditolak tegas, sehingga pasukan Belanda mulai menyerbu kerajaan Badung. Pasukan Belanda mendarat di pantai Sanur pada tanggal 14 September 1906. Pabean Sanur diduduki, kemudian dijadikan benteng pertahanan untuk melakukan serangan ke arah Puri Kesiman, yang menjadi benteng terdepan kerajaan Badung.